Baik teman-teman, kita sudah bersama Mas Faris Alfarisi yang sedang berkecimpung di dunia freelance. Dan kali ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya. Oke. Nah nomor satu, bagaimana ini Mas Faris bisa terjun ke dunia freelance? Bagaimana saya bisa terjun di dunia freelance? Kalau ceritanya secara penuh nanti takutnya terlalu panjang, jadi itu the point saja ya. Oke, silakan. Awalnya saya terjun di dunia freelance itu karena memang kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sangat urgent gitu ya. Jadi benar-benar butuh pada waktu itu. Saya melihat orang tua yang awalnya mungkin usahanya terbilang lancar, terus tidak ada kendala, tapi suatu ketika ada sebuah kendala dan akhirnya menyebabkan usaha orang tua saya itu bangkrut begitu. Setelah itu memulai usaha kembali, pas memulai usaha kembali justru malah bertemu dengan situasi di mana gudang ayah saya itu dirampok habis sampai tak tersisa, jadi bangkrut season 2. Nah di situ sampai sempat ke titik di mana anak-anak, maksudnya saudara-saudara saya dan saya itu sempat mau putus sekolah karena memang saat itu benar-benar ekonomi keluarga pada masa yang krisis begitu. Akhirnya saya di sekolah udah mulai jualan alat tulis dan lain sebagainya. Terus karena punya laptop, basicnya di rumah itu keluarga itu suka dengan laptop, komputer dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada peninggalan istilahnya lah dari laptop maupun komputer yang masih bisa dibuat untuk usaha. Akhirnya saya buka jasa ketik, living, browsing dan lain sebagainya seperti itu. Akhirnya mulai itu jalan di sekolah, jualan alat tulis, jualan makanan, buka jasa mengerjakan tugas, meskipun itu sempat diilegalkan di sekolah. Jadi saya sempat di apa ya istilahnya, kalau sekarang itu BP atau BK gitu, bimbingan konseling, supaya Faris kalau butuh uang nggak boleh kayak gitu ya gitu, suruh bilang, terus nanti suruh mau dijadikan beasiswa. Tapi beneran setelah saya nggak buka itu lagi, nggak mau ngerjain tugas teman-teman, akhirnya beneran dikasih beasiswa. Jadi beasiswanya bukan beasiswa prestasi itu beasiswa tidak mampu, tapi meskipun tidak mampu, kalau nggak berprestasi juga katanya nggak akan bisa dicarikan beasiswa begitu. Nah itu alhamdulillah dijadikan beneran. Itu sedikit awalnya cerita saya terjun di dunia freelance. Namun ketika kita membutuhkan, ternyata berjualan saja itu nggak cukup. Akhirnya kita pengen bagaimana nih biar freelance-nya tetap jalan. Akhirnya kita belajar sedikit-sedikit kayak filming, sinematografi, videografi, fotograf begitu, bermodalkan HP pinjem orang tua, bayangkan. Setelah itu beneran akhirnya berusaha dari teman yang bisa minta diajarin, akhirnya belajar ke teman-teman, akhirnya bisa beneran. Setelah itu mendapatkan apresiasi dari guru, teman-teman dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya ada acara itu kan tidak bawa handphone, otomatis handphone dipakai orang tua kan. Itu sampai teman ada yang istilahnya minjem gini, Riz kok kamu biasanya buat konten kok ini kok enggak gitu. Akhirnya dipinjemin dengan sukarela. Itu saya sangat tersentuh gitu lah. Ternyata ada temen yang sampai seperti itu. Akhirnya dari minjam-minjam itu sampai istilahnya mulai dikenal. Akhirnya memang ada job masuk, ada yang pengen diiklankan, pengen masuk eksis di dunia maya dan lain sebagainya. Akhirnya masuklah, kita mulai freelance. Setelah itu mulai zamannya sekarang ada TikTok gitu, kita juga terjun di TikTok. Nah itu juga banyak yang minta dibuatkan short video dan lain sebagainya dari klien-klien, dari orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan dari luar kota gitu. Setelah itu ada zamannya kita jualan online di Shopee. Kita juga nyoba jualan online di Shopee. Setelah itu di TikTok Shop juga. Terus ada yang namanya kan ngetrennya itu affiliate gitu. Affiliate kita juga nyoba. Alhamdulillah juga berhasil, ada income masuk meskipun belum seberapa. Kita affiliate yang klik link nanti dapat komisi, itu kita udah coba juga sampai seperti itunya. Semua itu alasannya karena the power of content. Selain itu kita kan juga gamers gitu, main game ya. Ketika main game itu ketika kita pengen upgrade alat atau pengen beli, kalau Need for Speed gitu kan, pengen beli mobil baru gitu. Itu kan kita bisa seakan-akan nyari uangnya bisa nyalain dari game itu, kok bisa ya beli mobil gitu. Kenapa kita nggak aplikasikan ke dunia nyata gitu. Akhirnya kita bagaimana freelance kerja digital, kalau zaman sekarang WFH ya, work from home gitu, bisa udah ngasilin income dan kita challengein seperti kita main game. Akhirnya kita dari prinsip game kita geser ke dunia nyata, dan alhamdulillah bisa. Kita pengen beli apa, akhirnya punya alat, punya apa, akhirnya ya seperti itu, kita udah terjun di dunia freelance. Seperti itu sih ceritanya singkatnya. Kita
bisa terjun di dunia freelance itu awalnya memang benar-benar karena ekonomi sedang sulit, dan itu the power of kepepet. Jadi kekuatan dari yang benar-benar situasi yang sangat mendesak gitu. Itu kalau ditanya bagaimana kami bisa masuk ke dunia freelance. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Susah senangnya menjadi freelancer itu seperti apa ya Mas? Bisa dijelaskan? Susah senangnya menjadi freelancer. Kalau kami sampaikan senangnya dulu, nanti memotivasinya kurang baik, karena nanti orang-orang pengennya instan. Oh freelance enak ya, oh freelance seru banget ya, oh freelance kerja dikit aja bisa dapat begitu. Nah nanti motivasinya kurang bagus. Jadi kita istilahnya seperti pepatah itu kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, begitu. Jadi kita ceritakan perjuangan dan susahnya dulu ini. Mohon maaf ya. Jadi kita ceritakan itunya dulu. Jadi susahnya itu dulu kita memang di alat. Kita kan, tapi alat juga jadi tanda kutip jangan dijadikan alasan untuk tidak mau memulai atau tidak berani memulai. Kenapa? Kami kan tadi juga sempat menyampaikan bahwasanya kita memulai saja pakai handphone yang pinjam punya orang tua begitu. Jadi semuanya masih bisa. Nah kalau kita itu ya, yang penting itu kita punya skillnya dulu. Meskipun alatnya seperti apapun, kalau kita udah ada skill, insya Allah hasilnya juga dapat bersaing begitu. Kita kan bermodalkan handphone. Yang menjadi tantangan yang serius itu ialah bagaimana kita membuat karya yang hanya dari handphone itu dapat bersaing dengan orang-orang yang sekelas profesional seperti kamera DSLR, mirrorless, drone dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bersaing seperti itu dengan orang-orang seperti itu? Bagaimana kita masih dapat mendapatkan klien dengan harga yang murah tapi bukan murahan begitu. Jadi istilahnya perjuangannya itu kita pakai alat seadanya, tapi kita misalnya karena belum punya alat, belum punya uang, nggak ada yang memodali begitu kan, kita mainnya di editingnya. Jadi meskipun shootnya pakai handphone, tapi editingnya benar-benar diseriusin, pakai color grading, pakai tingkat ketajaman dan lain sebagainya, pakai istilahnya filter-filter yang menyaring kualitas sampai menemukan settingan terbaik baru kita pakai begitu. Mungkin kita dapat desainnya di situ. Akhirnya beneran kita mulai di situ. Nah, yang jadi problematika yang lebih besar lagi itu dari kalangan yang istilahnya misalnya dari teman dekat kita sendiri, terus istilahnya kerabat atau bahkan orang-orang yang ibaratnya udah punya loyalitas yang sangat erat. Kan kita ya namanya memulai usaha, apalagi freelance kan termasuk jasa juga. Untuk memulai istilahnya closing atau pendekatan kepada customer itu kita harus ada hal yang meyakinkan. Untuk ada hal yang meyakinkan itu kita biasanya memulai dengan istilahnya buat istilahnya personal branding gitu ya. Biar kita kita gratisin. Yang penting nanti ada personal brandingnya, kita dapat up atau ekspansi usaha menjadi lebih luas lagi begitu. Nah itu terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya loyalitas begitu. Maksudnya seperti apa? Lo punya loyalitas gitu ya, lo punya kuasa gitu. Jadi orang-orang itu seakan-akan mengurung kita dengan loyalitas. Akhirnya kita misalnya nih dipanggil untuk job, Riz ada butuh banget ada yang video sama yang foto. Akhirnya kita bener nih usaha, pagi-pagi udah mandi, setelah itu berangkat menempuh jarak berkilometer sampai lokasi, lari-lari mencari angle-angle yang pas buat itu sinematik dan lain sebagainya, buat yang sebagus mungkin. Kerja dari pagi sampai sore, pas pulang ternyata nggak dikasih apa-apa. Cuma dikasih terima kasih begitu. Kalau masih di promote sih masih mending, masih di up, masih buat ekspansi biar ketemu relasi dan lain sebagainya. Enggak, paling cuma mungkin mikirnya dikasih makan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nasib freelance yang masih mulai di awal-awal. Sering nggak dibayar, sering nggak digaji, sering nggak di invoice-nya nggak dicairkan oleh orang-orang terdekat. Memang benar lu punya loyalitas, lu punya kuasa gitu. Jadi orang tersebut seakan-akan ibaratnya kalau kita ya memelihara kucing, seekor kucing itu kalau kita nggak pelihara, kucing itu bisa lari sendiri, bisa cari makan sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun dengan kucing itu dipelihara, kadang itu lupa, nggak dikasih makan begitu. Terus dikasih makannya pun itu pas udah kucingnya itu udah lapar-laparnya, udah lemes-lemesnya, udah sekar-sekarannya. Terkadang kayak gitu. Kita dikasih job pertama, nggak dikasih apa-apa sama teman kita, ini bilangnya teman aja gitu. Setelah itu udah susah payah seperti tadi, udah perjuangan, udah pakai effort yang betul-betul, ternyata sampai selesai nggak dikasih. Mikirnya kita, mungkin ditabung nih, mungkin ditabung nanti dikumpulnya agak banyak mungkin di akhir dibayarnya agak banyak. Ternyata sampai finally di akhir ketika orang tersebut ingat atau
ingin membayar, akhirnya cuma dibayar 1 jam terakhir itu aja. Bayangkan, itu susahnya jadi freelancer gitu. Jadi kita dikurung dengan loyalitas. Jadi lu punya loyalitas, lu punya kuasa. Seakan-akan dengan loyalitas itu kita jadi istilahnya ya begitulah. Padahal kalau di dalam Islam ya, sampai kucing itu kalau sampai meninggal, kucingnya meninggal. Bahasanya sangat halus ya kan. Karena saya nggak bisa pakai bahasa yang kasar, itu nggak bisa. Kucingnya sampai meninggal gitu ya, itu kita itu dapat dikatakan tidak dapat masuk surga. Itu kita sama aja, kita udah mengikat orang dengan loyalitas, tapi kita nggak ngasih sesuatu. Tapi kalau ngasih juga di akhir-akhir banget, pas udah sekarang ibaratnya udah lemes banget dikasih, itu sama aja. Pikir saya begitu. Terus banyak yang bilang misalnya, kucing itu gemoy karena saya, kucing itu gendut karena saya gitu misalnya. Anda gitu. Karena dalam surat Hud ya, surat ke-11 ayatnya itu ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang artinya setiap makhluk yang bergerak di muka bumi, min dabat itu dalam artiannya itu sekalipun itu hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang melata pun semuanya dijamin rizki oleh Allah. Tiada yang menjamin kecuali Allah. Jadi kucing itu gemoy, kucing itu gendut. Padahal itu kalau kucing itu nggak dikurung, pasti kucing pun itu bisa dapat gemoy, dapat gemuk, dapat makan, bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia bilang begitu, ada begitu. Faris itu misalnya bisa well known, bisa populer gitu. Nah, itu karena saya begitu. Itu karena saya sering beri job dia dan lain sebagainya. Anda begitu. Jadi istilahnya udah sama-sama ia menjadikan saingan Allah begitu dan lain sebagainya. Jadi intinya susahnya seperti itu. Jadi kita dimanfaatkan dengan loyalitas orang-orang terdekat, akhirnya freelance kita atau usaha-usaha kita jadi seakan-akan ya memang sangat mengganggu usaha, perkembangan usahanya juga terganggu. Terus diri kita sempat loh, kita sampai kesulitan, nggak pegang uang sama sekali. Itu hal yang susahnya dari freelance sih seperti itu. Nah itu susahnya, dan teman-teman ini yang pengen coba mau nge-freelance yang enggak begitu. Meskipun kalau kita pas di saat nggak editing, memang freelance yang lain ya seperti copywriting, seperti menulis artikel, terus seperti menjual foto ya. Zaman sekarang kan viralnya itu yang seperti Fajrul Islam itu kan menjual foto di Shutterstock, di Getty Images dan lain sebagainya. Itu kan freelance yang aman, nggak terkait dengan klien dan nggak terkait dengan. Nah ini kalau teman-teman yang istilahnya mau memulainya yang seperti saya yang terkait klien, pasti klien ada yang menghadapi orang-orang, namanya banyak orang, sifatnya beda-beda, terus perlakuannya, akhlaknya juga beda-beda, nggak semua paham Islam. Bahkan teman-teman yang notabene-nya udah ngaji, masih seperti itu pun juga banyak yang udah istilahnya mempelajari Islam tapi nggak diamalkan, kan percuma. Jadi ini please lah, tolonglah orang-orang yang udah ngaji, orang-orang yang udah paham Islam, belajar Islam ya diamalkan begitu. Jangan cuma jadi ilmu aja, jangan jadi seperti keledai pemborong ilmu. Jangan sampai seperti itu. Itu susahnya. Namun kalau pengen aman ya seperti tadi, freelance yang tidak terkait dengan klien. Meskipun semuanya nanti akan terkait dengan klien secara online, tapi klien online itu saya jujur lebih aman 99%. Karena hampir semua klien kami online nggak pernah sekalipun nggak mau bayar atau nggak mendapatkan apa ya namanya, rasa tidak enak antara dua belah pihak akhirnya menjadi apa begitu, enggak. Klien online kebanyakan malah bayar on time, bahkan before time, sebelumnya jobnya itu dikerjakan udah dikasih DP-nya terlebih dahulu, entah 50%, entah berapa persen. Saya nggak pernah menentukan, tapi ada yang seperti itu. Itu kan bagus sekali orang-orang klien online begitu. Nah ini teman-teman yang pengen cobalah klien online seperti misalnya di berjualan online di Shopee, TikTok Shop dan lain sebagainya, atau affiliate itu memang paling aman dan nggak beresiko. Affiliate kan kita cuman review produk, kasih link, kalau yang beli dapat komisi begitu. Ataupun misalnya dropshipping itu juga termasuk freelance. Jadi kita beli produk di mana kasih customer yang kita inginkan gitu. Jadi ada customer dulu yang istilahnya pengen beli, kita nggak punya stok produk, karena resiko kalau kita ada stok produk, kalau nggak habis kan kita juga rugi. Kalau nggak laku, stoknya mungkin bisa rusak, bisa apa, kan namanya barang kalau disimpan dibiarkan boleh jadi rusak gitu ya. Nah ini kita amannya dropshipping itu kita nggak punya barangnya, nggak pegang barangnya, nggak punya stoknya, langsung dari supplier pertama dioperkan ke customer yang kita cari. Itu juga aman. Nah seperti itu. Kalau itu susahnya. Kalau senangnya freelance,
mulai senangnya tertarik gak mas? Jadi mulai senangnya freelance itu pekerjaannya bisa kita bawa di mana-mana. Kerjaan remote sih kalau ibaratnya orang-orang zaman sekarang ya. Kerjaan yang kita bisa atur waktunya. Kita kalau kerja ikut orang instansi, kita kan kerjanya harus di time yang ditentukan. Misalnya masuk jam 7, selesai jam 8 malam atau dan lain sebagainya seperti itu. Kadang masih lembur. Kalau kita pengen lembur, ya lembur yang menentukan kita sendiri. Terus kita pengen kerjanya sungguh-sungguh yang menentukan kita sendiri. Waktu pengen kerjanya kapan, atau mulai habis subuh atau habis sholat tahajud, selanjutnya itu dilanjut lagi habis subuh, boleh jadi kan editing, terus freelance dan lain sebagainya. Itu enaknya seperti itu, bisa bahkan bisa sambil traveling. Karena boleh jujur saja kami juga sempat menjadi tour leader, menjadi traveler begitu sambil nge-freelance. Kadang-kadang kita pas perjalanan ada notifikasi ting tung begitu, ternyata ada yang beli gitu. Ada orderan, oh ada yang ngirim job video lewat Google Drive, kita download, kita edit ketika perjalanan, itu bisa. Dan setelah perjalanan itu ternyata kita juga wah transferan nih begitu. Enaknya freelance sih seperti itu. Jadi semoga bermanfaat sih buat pengen teman-teman yang pengen atau tertarik dengan dunia freelance, tapi tidak sepenuhnya semulus dan selancar sekarang. Bahkan ada orang-orang terdekat kita atau istilahnya orang-orang yang udah punya chemistry begitu bagus, justru malah memanfaatkan istilahnya kesungguhan dan kebaikan kita gitu. Intinya hati-hati seperti itulah. Saya rasa itu dulu, mungkin ada lagi. Nah, untuk kesimpulannya ini, untuk menjadi freelancer itu tidak semudah yang kita kira ya ternyata. Ada susah senangnya dari awal sampai akhir. Iya, yang penting tetap semangat. Yang penting tetap semangat.